kegiatan online kita nih. Jadi bertepatan dengan hari ini Grand Opening Store Jordan Corner Klaten, dan kita juga launching untuk program pertama kita nih, podcast G-Talk, yang kita tayangkan langsung di 3 platform sekaligus, yaitu di YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe atau follow Instagram Jordan Corner, mending langsung sekarang subscribe dan follow Instagram Jordan Corner sekarang juga nih. Karena di akhir video nanti bakal ada hadiah yang jawabannya langsung ada di selama podcast ini berlangsung. Nah, hari ini kita kedatangan tamu TikTokers yang kontennya tuh viral banget. Udah masuk ke berita juga ya, Kak ya. Jadi kita langsung aja kenalan langsung dengan kakaknya nih. Langsung aja di. Halo Kak. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Adisa Mutiara Bernika. Iya. Oke Kak, sebenarnya tuh aku beberapa kali tuh udah lihat konten Kakak nih. Dan yang terakhir viral itu yang katanya Kakak jual iPhone ya? Iya. iPhone 11 kapasitas 128 GB dengan harga 600.000. Nah, bisa ceritakan nggak sih Kak gimana kronologinya? Iya, jadi kemarin itu, ini baru belum sampai seminggu yang lalu ya. Jadi kemarin tuh ceritanya aku itu HP-nya rusak. Iya. Sebelumnya belum rusak tuh. Aku udah posting duluan 4,5 juta. Terus setelah aku posting, nggak lama aku sadar tuh kalau misal HP-nya itu rusak Face ID-nya, di bagian Face ID-nya. Jadi aku ada niatan buat servis HP di counter sekitar kosku. Terus pas aku servis HP-nya, ya udah bener tuh, Face ID-nya rusak. Terus momennya pas Face ID-nya rusak, sebelum masnya itu bilang Face ID-nya rusak, itu anak dari pemilik konternya itu ada. Jadi anak konter pemiliknya itu masih kecil, dan dia tuh ngelihat HP iPhone-ku ini, iPhone 11, sambil kayak muka melas gitu Kak. Terus, Pak, aku pengen punya iPhone ini, katanya kan gitu. Aku mendengar walaupun suaranya itu pelan. Terus gak lama dari itu bapaknya barulah bilang, Mbak, ini tuh Face ID-nya rusak. Terus nanti bakal menjurus ke yang lain-lainnya, virus segala macam. Menurut aku itu bukan alasan yang masuk akal, cuman mungkin karena bapaknya punya tujuan tertentu mengatakan hal itu, jadi kayak aku sudah kayak iba duluan gitu. Oh ya udah nggak apa-apa Pak, ambil aja ini dengan harga. Bapaknya udah nawar kayak ini harganya 600.000 ya Mbak. Menurut aku sadar kalau harga 600.000 itu bukanlah hal yang kayak masuk akal. iPhone 11 kan harganya nggak segitu ya Kak. Iya benar-benar. Jadi kayak awalnya dia nawar 500.000 Mbak. Nanti aku tambah 100.000. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, ambil aja. Aku bilang. Terus ya saat itu kayak begitu aku ngomong gitu, anaknya tuh langsung kayak yang senyum terharu gitu. Menurut aku itu lebih mahal dari harga iPhone-ku. Jadi ya saat itu juga terjadilah transaksi penjualan iPhone 600.000 dengan harga 600.000. Terus setelah itu nggak lama aku pulang ke kos, terus aku cerita sama teman-teman di kosku itu, aku pada dimarah semua, sama keluarga aku juga aku pada dimarah. Terus aku pengen curhat tuh kan ke teman-teman TikTokku, aku curhat, terus teman-teman yang gini itu kan. Ternyata teman-teman TikTokku juga marah-marah sama aku. Iya, aku juga sempat lihat komentarnya tuh sampai kayak, ih kok bisa sih 600.000 dijual ke aku aja Kak, gitu kan. Terus betul, sampai akhirnya hampir viral juga di Twitter juga ya kayak gara-gara konten itu. Di Twitter juga aku dihujat habis-habisan karena kayak kenapa sepolos itu gitu menjual iPhone dengan harga semurah itu. Nah, nggak lama dari itu Kak, aku buatlah kayak, karena aku kan jalan-jalan tuh ke Gunung Ireng. Nah, aku ceritakanlah klarifikasi sesungguhnya gini loh yang terjadi gitu kan. Toh setelah itu juga aku membeli HP di toko di Jogja atau Jordan Corner, toko HP-nya kebetulan saat itu. Terus kayak kan di videoku saat yang aku jual iPhone itu aku juga menyebutkan kata Jordan Corner tuh. Jadi persepsi dari netizen itu banyak yang mengatakan kayak wah ini di endorse ya sama Jordan Corner gitu kan, kayak padahal enggak kan, karena aku murni pure beli iPhone gitu kan. Terus di video yang di Gunung Ireng barulah aku mengatakan kalau misalkan aku beneran nih guys beli iPhone 13 lokasinya di Jordan Corner. Tapi kalau Jordan Corner mau endorse aku atau kerjasama atau mengundang aku boleh banget Kak gitu kan. Karena memang
viewersnya hampir 2 juta ya Iya, Kak, ya? iya. Ternyata beneran aku Iya. diundang kemarin ya. Iya bener banget. Sama Jordan. Itu juga dadakan banget ya Kak, kita baru dadakan ngabarin kakak gitu. Gitu guys ceritanya ya. Udah diklarifikasi langsung nih sama kakaknya, jadi kita memang nggak endorse dan itu memang pengalaman pure. Kakaknya jual iPhone 11 128 GB dengan harga 600.000. 500.000. Awalnya 500.000 Dikasih terus tambahan tambahan 100.000. 1.000 katanya biar naik, padahal ya emang harganya harusnya segitu gitu. Iya, Apa yang bener, kita dengar cerita kakak tuh kayak jual Jordan tuh bisa 2 jutaan Kak. Dijual Jordan masih harganya bisa naik gitu. Agak sedih juga sih karena memang udah viral di TikTok juga, Twitter. terus Twitter juga kena hujatan juga ya Kak ya. Terus bagaimana sih Kak kakak nanggepin itu semua? Aku ambil ini sih, kan niatan awalku itu bukan hanya sekedar menjual, tapi anggaplah itu sedekah gitu. Jadi ikhlas lah aku. Niatku cerita di TikTok itu cuman kayak berbagi. Aku dimarahin loh guys sama teman-temanku gitu. Dan ternyata teman-teman TikTokku mungkin karena mereka sayang sama aku, jadi aku dinasehatiin. Tapi kalau teman-teman TikTokku itu menasehatinya itu masih dengan cara yang halus gitu Kak. Kayak Kak jangan gitu, ini. Kakak jangan gitu ya. Nah, kalau di Twitter beda cara nasihatinya, kayak wah bodoh banget ya, goblok banget, tolol banget gitu. Kayak ya Langsung kena ke hati banget kan ya. beda tuh kan Iya, TikTok, IG emang beda-beda Beda. vibes-nya untuk setiap platformnya tuh. Gitu. Terus aku juga sempat ngeliat konten kakak yang viral tentang wisuda yang sendirian, terus juga yang dikira bisu. bisu. Iya. Itu langsung viral banget ya Kak. Iya betul. Itu ceritanya juga gimana sih Kak? Apalagi sampai kata aku pernah lihat berita juga sampai naik ke media lokal juga kan. Itu antara kocak, sedih. Ini yang mana nih? Yang bisu atau yang wisuda? Dua-duanya sih sebenarnya karena kan sama-sama ya ceritanya tuh kayak kok bisa dikira bisu gitu. Itu yang konten bisu itu ceritanya aku lagi di halte bus. Ini tepatnya di deket kampusku nih, di halte Jombor. Terus posisinya aku lagi nunggu, terus tiba-tiba nggak lama aku nunggu itu aku posisinya pakai headset. Oh, pakai headset yang nggak ada kabelnya. Iya. Oke. Itu basis headsetnya itu kan. Itu bener-bener nggak kedengeran Kak. Aku ngomong tuh nggak kedengeran. Terus aku pakai headset itu, terus ya udah aku dengerin lagu kan, dengerin lagu EXO. Terus aku lagi dengerin lagu. Gak lama ada mas-mas ternyata di sampingku, dia ngajak ngobrol aku. Mungkin yang entah yang keberapa kali dia ngajak ngobrol, yang ketiga kalinya itu aku baru ngeh, oh ini mas kayaknya ngobrol sama aku nih. Akhirnya aku lepas lah ini kan. Enggak, sebelumnya itu belum aku lepas. Kayak baru samar-samar gitu kan. Tapi masih kedengeran. Kayak aku udah kecilin volumenya. Terus kayak dia nanya gitu kan beberapa pertanyaan kayak mungkin aku mengiranya saat itu kayak waduh ini dalam hatiku nih ya kayak wah ini pasti dia nanya sebelumnya itu nggak aku jawab nih kan karena udah terlanjur ya udahlah aku dia bertanya aku menjawab dengan cara mbak mau kemana, mau ini ya naik halte ya, aku jawab dengan kayak mengangguk dengan cara senyum tuh aku posisinya kayak senyum. Terus masnya nanya lagi tapi aku nggak dengar, terus aku ngangguk lagi karena kan volumenya agak gede jadi nggak terlalu kedengaran gitu kan. Terus aku ngangguk lagi gitu kan. Nganggukku itu aku artikan sebagai jawaban iya gitu. Tapi dikiranya kayak Nah yang ketiga kalinya barulah masnya mengatakan kayak oh ternyata mbaknya bisu. Oh ternyata mbaknya bisu ya. Udah langsung diklaim gitu ya Kak ya. Dan pas masnya bilang bisu kan kayak aku langsung kayak aduh dalam hatiku kan kayak terus karena udah terlanjur aku nganggukin aja lah ya karena aku udah dari tadi ngangguk tuh kayak nganggukku itu artinya iya ya Kak. Aku menjawab kayak ya udahlah pasrah aja gitu. Toh nggak ada yang mendengar Nah saat aku mengangguk itu barulah kayak masnya itu kayak wah mbak ternyata beneran bisu ya. Masnya itu langsung kayak iba gitu Kak sama aku. Dia kayak langsung kayak ya Allah mbak maafin aku ya mbak kan tadi udah ngira mbak kira sombong segala macam, maaf ya mbak bisu. Ternyata ngomongnya itu kuat Kak. Yang lain tuh dengar. Jadi yang lainnya tuh kayak pada notice gitu, notice kayak jadi satu hal tuh kayak pada iba gitu sama aku dan posisinya kan mukaku tuh kayak melas gitu kan, kayak kasian gitu. Orang-orang pada kayak ngeliatin aku gitu kan dan masih maaf ya mbak ini saya ada Maison mbak Maison Pokari bukan Maison sorry Jangan sebut merek nih. oh iya sorry di sensor aja nanti ya aja. ini mbak saya ada minuman mbak gitu kan
ini minuman buat Mbak aja gitu kan. Aduh, dalam hatiku kan kayak orang-orang udah ngeliatin aku juga udah terlanjur mengakui bahwa diriku bisu gitu kan. Aku harus apa nih gitu kan, kayak masih kayak maksa gitu Mbak, kayak udah Mbaknya ayo buat Mbak aja minumannya sebagai permintaan maaf kata Masnya gitu kan. Kayak, dan akhirnya aku kayak ngeliatin Masnya, terus aku bilang Kamu pura-pura kayak gitu juga Kak? Iya. Oh my god, mendalami perannya. Akhirnya aku jawab kayak aku bilang gitu kan, kayak dalam hatiku, ini salah nggak ya keputusanku mengakui diriku bisu Iya, gitu tapi kan. akhirnya dibuat konten, akhirnya klarifikasi Iya. Terus Masnya langsung kayak langsung nambah kasihan dia Kak. Begitu aku kayak aku juga kayak menjiwai banget sih ya maksudnya itu kan, kayak waduh aku sudah terlanjur bohong nih gitu kan. Ya gimana ya Kak, aku tuh kayak udah mengangguk, jadi aku nggak enak, takut Masnya itu malu gitu. Kalau aku bilang nggak Mas, aku nggak bisu, kan malu Masnya kayak waduh tadi aku udah ini, kayak aku nggak enak sama Masnya, aku nggak enak kan orangnya Mbak. Terus ya udahlah akhirnya Masnya kayak makin nggak enak kan sama aku, karena aku sudah kayak ngomong bisu gitu kan. Masnya makin percaya, terus Masnya kayak yaudah mbak saya antar aja, mbak mau kemana kata dia kan gitu kan. Nambah kasihan Kak Mbaknya kayak. Terus aku jawab lagi kan, karena aku sudah terlanjur mengakui diriku bisu. Akhirnya maksudnya itu nggak usah Mas, ya udah aku naik ojek aja gitu. Karena Masnya kayak mbak saya antar, udah Mas saya naik ojek aja lah gitu kan. Kayak Masnya itu udah kasihan banget gitu loh Kak posisinya sama aku. Terus akhirnya aku memutuskan untuk, karena orang-orang di sekitarku itu kayak udah iba, udah kasihan gitu kan. Mukaku juga melas. Teman-teman TikTokku pasti banyak yang bilang mukanya kasihan banget nih. Iya memang. Terus kayak karena memang enggak, iya. mungkin kenapa bisa dibilang kayak gitu, memang tampilannya memang pantas. Nggak apa-apa Kak, emang bawaan dari polos. pabrik. Terus ya udah tuh karena aku sudah kayak udahlah kan, kayak udah akhirnya aku nggak mau naik halte. Terus akhirnya ya udah aku pulang tuh aku melanjutkan perjalananku. Akhirnya aku mesen Gojek, aku nggak jadi naik halte. Momen itu aku memutuskan untuk udah aku pergi aja. Dan saat itu aku trauma naik bus. naik bus itu posisinya pagi. Aku tuh lagi mau ke kantorku Hasabatik kan. Terus ya udah akhirnya aku naik Gojek tuh ke kantorku gitu. Akhirnya ya udah, dan momen itu juga Kak langsung aku ceritakan kepada teman-teman TikTokku. Iya, karena lokasinya memang dari halte turun dari halte gitu ya. Pagi-pagi tuh kan aku langsung, momen itu juga aku langsung cerita ke teman-temanku dengan kayak nada yang emosional, karena kan ceritanya baru hangat banget tuh kan. Aku cerita ke teman-temanku dan ternyata responnya sangat ramai. Dan saat itu juga sampai masuk berita, sampai masuk TV juga. Beberapa banyak stasiun TV yang ini sedihnya itu mereka nggak izin. dan ada ambil video aja gitu. Iya benar. Aku padahal pengen nonton sebenarnya Kak, harusnya izin kalau ngambil videoku. Di gitu. TV beberapa channel tuh ngambil. Terus juga diangkat juga nih Kak di Instagram. Oh tapi nggak disertakan dengan username-nya gitu ya? Disertakan tapi mereka nggak izin. Jadi kayak nge-highlight-nya itu namanya itu jelek lah intinya, mengundang, apalagi kan netizen Instagram tuh kan banyak kan orang-orang tua kan. Nah saat itu kan aku mengatakan ada kata anjirnya lah intinya itu. Nah itu kayak wah generasi Z sekarang mengatakan iya itu nggak baik ya. Cuman ya benar, cuman aku dihujat gara-gara persoalan itu dan sopan santun. Ya makasih sebelumnya untuk warga Instagram yang sudah menasihatiku. Sekarang aku lebih banyak mengatakan subhanallah, astagfirullah, Allahu Akbar. Aku sudah jarang mengatakan kalimat anjir. Aku sudah kayak mengurangi hal itu semenjak aku dinasehati habis-habisan. Walaupun teman-teman TikTokku gitu kan terhibur dengan hal itu, dan mereka sedikit nasehatin tapi dengan cara yang nggak terlalu pedih, kasar gitu ya. Itulah Kak ceritanya. Gitu ya. Tapi mulai dari konten ini, jadi konten-konten Kakak selama beberapa tahun ini ya, itu mulai naik ya Kak ya? Iya, setelah itu aku buat konten-konten yang lainnya, konten cerita, terus konten wisuda aku juga buat. Boleh nggak sih Kak kasih tips and trick gimana sih cara buat naikin akun? Naikin akun ya? Engagement akun mungkin dikasih tahu nih tipsnya gimana? Tipsnya ya, tipsnya itu dimulai dulu. Yang pertama itu kita memulai dulu, terus yang kedua
tentukan apa yang mau kita buat di konten kita. Apakah kontennya ini tentang traveling? Traveling itu kan ada bermacam-macam, ada kuliner, ada jalan-jalan, itu kan masih dalam kesatuan. Atau kecantikan. Nah saat itu aku niche-nya, aku menentukan konten traveling. Terus aku buatlah konten traveling, aku konsisten walaupun ada momen dimana viewersnya itu cuma 10, tapi tetap aku konsisten ya, tetap upload, kayak naik turun dan tibalah saatnya dia naik. Nah itu kan yang pertama tadi mulai, terus tentukan niche, terus 3 konsisten, terus selanjutnya fokus sama hal itu gitu, upgrade. Nanti ketika kita sudah memulai, maka nanti kita akan menemukan kelemahan dan kekurangan kita gitu. Yang penting mulai aja dulu, nanti masalah jelek bagusnya dengan berjalannya waktu itu pasti bakal kita tahulah kelemahan kelebihannya gitu. Terus udah itu segitu aja. Oke, segitu aja ya. Mungkin ini sih Kak, menurut Kakak tuh device tuh adalah hal yang penting gak sih untuk memulai sebuah, kayak misalkan seorang content creator kan pasti butuh device yang support. Nah harus yang proper kah, atau memang aku maunya kalau mau jadi content creator harus iPhone kah atau enggak? Aku memulai konten itu berawal dari Oppo. HP Android. Dan HP ku itu Android yang apa ya, speknya gak bagus banget. Cuman tetap aku konsistenin. Jadi dengan HP Android itu aku memulai, tapi triksnya yang tadi aku lupa, aku tambahin ya yang tips tadi. Boleh. Kita itu harus kuatin di 3 detik pertama. Jadi judulnya, terus hashtagnya dan captionnya itu harus selaras. Dan judulnya itu misalkan nih, aku kan kontennya tentang traveling. Nah hooknya itu harus benar-benar 3 detik pertama itu membuat orang penasaran, kayak nyesel banget baru tahu ada wisata seindah ini di Jogja kan. Itu teks di depannya, terus nanti hashtagnya dan captionnya itu. Nah itu jadi walaupun HP ku Android, tapi kalau misalkan aku selaraskan dengan tips yang aku pakai tadi, dengan itu ku tetap pasti ada kemajuan di konten kita. Jadi menurutku device itu memang sesuatu yang berpengaruh. Cuman kalau aku itu dengan kita memulai dengan apa yang ada itu bisa kok. Intinya dengan memulai HP Android sekalipun aku bisa. Aku sudah membuktikan guys. Gitu. Sudah dibuktikan dengan Kak Adisa sendiri dengan konten viralnya itu ya Kak ya. Nah mungkin ada nih teman-teman online kita yang pengen banget tanya tentang pengalaman Kak Adisa ya. Kak Tiara Adisa ini selama mengonten juga bisa banget nih, karena Kak Adisa juga udah ngasih beberapa tips and trick bagaimana cara yang jadi content creator, dan juga harus disupport dengan device yang harus into gitu. Mungkin bisa ya langsung di mana nih? Langsung diisi ke question box di Instagram gitu. Nanti bisa kita pilih, langsung kita jawab bersama Kak Adisanya. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi nih Kak cerita-ceritanya. Terus Kakak tuh aslinya kan dari Sumatera ya? Iya betul. Dari Lampung. Dari Lampung tepatnya. Dari Lampung. Oh. Kalau boleh tahu ke Jogja ini berpendidikan sih, mencari ilmu atau memang mau merantau aja? Mencari ilmu. Jadi sendirian ya? Iya, sendirian. Berangkat dari Lampung, naik bawa koper, bawa segala macam tuh aku sendirian, gak diantar sama orang tua. Pemberani sekali. Nyari ojek sampai ibu kosnya itu bilang kayak, Mbak ini beneran sendirian, gak ada yang nganterin gitu kan? Iya Mbak, saya sendirian. Orang tuaku kan broken home. Jadi ya udah nggak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Buktinya masih hidup guys. Iya. Gak selamanya broken home. Ya kalian tahu sendiri ya. Bisa dilanjutkan untuk itu. Karena sangat-sangat sensitif. Oke. Mungkin bisa diceritakan nih Kak, pengalaman yang mungkin kaget selama dari Sumatera atau Lampung ini ke Jogja, atau mungkin apa ya istilahnya kalau misalkan kita ke suatu tempat daerah yang asing untuk kita gitu. Gimana nih? Aku kagetnya di mana? Kagetnya di makanan sih Kak. Oh pasti. Di waktu itu kan
di sekitaranku itu perumahan Jawa ya, yang menjual juga orang-orang Jawa. Akhirnya aku harus beradaptasi dengan makanan manisnya. Makanannya serba manis. Kalau di Sumatera itu nggak terlalu manis. Betul. Itu sih yang membuat aku kaget. Akhirnya aku masak. Udah terbiasa. Akhirnya aku akhirnya masak. termasuk sendiri. Iya. Jadi kan gini kita Kak, kontennya kakak ini berarti mengarah ke cerita pengalaman-pengalaman kakak selama di Jogja ya? Iya. Berarti sesuai banget sama hashtag kita yang tumbuh bersama. Nah, bagi kakak tuh tumbuh bersama tuh gimana sih Kak? Bagi aku tumbuh bersama itu berproses. Berproses. Jadi kita berproses dari hal terkecil seperti aku tadi yang memulai konten dengan apa adanya dengan HP Android, terus aku berproses bertumbuh, ada progresnya itu yang namanya tumbuh bersama. Intinya dimulai terus kita menikmati prosesnya dan tahapan demi tahapan itu kita nikmati dan kita lewati. Betul. Jadi kayak nggak harus memandang gengsi ya Kak, kayak kalau emang mau memulai sebuah usaha, mulai aja dulu. Habis itu konsisten aja. Habis itu konsisten. Pasti akan ada buah hasil yang kita dapatkan. Iya, betul. Nanti kita bakal berprogres. Betul sekali. Ketika kita memulai, kita akan menemukan kelemahan dan kekurangan kita. Tapi kalau kita nggak memulai, kita nggak tahu gitu. Kita udah sampai mana, kekurangan kita apa. Nah, disitulah ketika kita menyadari kekurangan kita, kelebihan kita, disitulah kita bisa bertumbuh. Betul sekali. Ini adalah sedikit masukan dari Kak Adisa. Tiara, nama panjangnya siapa sih Kak? Adisa Mutiara Bernika. Adisa Mutiara Bernika. Bernika itu kepanjangan dari ibu sama ayahku. Ibuku Berlina, ayahku Andika. Oh, singkatan. Iya. Walaupun akhirnya tidak sebagai itu, tapi it's okay. It's okay karena kakak sudah menjadi diri kakak sendiri yang sekarang gitu, yang udah kuat, udah bisa berproses jadi lebih baik lagi. Bangga nggak? Bangga. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Bener banget nih. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah tanya, bisa langsung dikasih tahu. Udah belum nih? Pertanyaannya udah ada belum nih? Oke, jadi kita akan bacain pertanyaan dari teman-teman online kita dan bakal dijawab langsung sama Kak Adisa. Nah, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi sebagai seorang influencer dan bagaimana kakak mengatasinya? Dari Kak Alip. YouTube ya, dari YouTube Kak Alip namanya. Gimana sih Kak? Tantangan terbesar ketika aku mengonten itu di saat ketika kita melakukan sesuatu tapi tidak ada timbal balik dari hal yang kita lakukan itu. Contohnya ketika aku mulai nih mengonten, ya udah naik tuh, udah belasan ribu, tapi aku tidak mendapatkan apapun dari hal itu. Misalkan uang atau apa gitu kan. Ternyata hal yang aku lakukan itu aku salah gitu. Niatnya itu harus beda, dan ketika aku tidak mendapatkan hasil dari yang aku lakukan itu rasanya sedih. Gitu. Betul. Jadi tapi aku punya pendirian, tetap kuat dengan konsistenku. Jadi tetap aku lakuin walaupun belum ada hasilnya. Itu menurut aku suatu hal yang kayak berat banget gitu kan. Tapi tetap aku jalani. Terus yang kedua ini omongan dari orang-orang terdekat, kayak lingkungan kita, kayak keluarga kita, teman kita. Mungkin ketika kita memulai sesuatu itu beberapa ada yang tidak mendukung, kayak wah Disa song artis banget nih, apa-apa di videoin, apa-apa di vlogin gitu kan. Tapi karena aku tetap punya tujuan, aku punya niat dalam melakukan hal itu, jadi omongan itu tidak aku dengar gitu. Walaupun dalam beberapa waktu itu membuat aku sedih, cuman ya itu hal yang berat menurut aku dan tetap bisa aku lewatin. Oke, gitu ya Kak. Itu adalah jawaban dari Kak Adisa sebagai influencer, bagaimana cara dia mengatasi masalah-masalahnya. Itu mungkin kita juga lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Q&A di Instagram dari Vivi, Kak pernah nggak sih sejatuh-jatuhnya ketika semangat ngonten? Ada nggak masanya tuh down banget waktu ngonten? Pernah. Ketika mulai ngonten itu kayak kan aku dulu tentang traveling kan. Nah, ada beberapa tempat yang kayak aku kulineran udah segala macam itu tiba-tiba udah selesai, dari pemiliknya itu kayak nggak mengizinkan gitu, kayak
nggak boleh ngonten ya mbak, tapi ngontennya udah selesai. Oh, tapi sebelumnya itu ada perizinan dulu nggak? Atau memang datang ke sana untuk konten dan belum ada izinnya? Aku nggak izin. Itu salahku. Cuman apa ya itu membuat aku sedih ketika dimarah, dimaki-maki gitu kan. Nah tapi itu menjadi hal yang menjadi pembelajaran buat aku dalam konten, kayak ya walaupun apapun itu harus izin lah intinya, walaupun ya itu sakit. Ya itu menjadi pengalaman juga ya Kak. Jadi besok-besok kalau memang mau konten kita memang harus izin dulu sama pemiliknya. Betul, karena memang kan kadang ada orang yang support dengan konten creator, ada juga yang nggak support sama seorang konten creator, karena memang banyak banget nih pro dan kontranya dari seorang konten creator ya Kak ya. Gitu. Nah itu adalah cerita dari ketika masa-masa down ketika Kak Adisa konten gitu. Oke, lanjut next ke pertanyaan ketiga. Halo Kak, pertanyaan ketiga ada nggak nih? Ada tidak ya? Oke, dari TikTok Jimmy C akunnya. Kak mau tanya, start awal mau jadi content creator mulai dari mana dulu sih step awalnya? Awalnya itu aku menentukan apa yang mau aku mulai kontennya. Aku tentuin dulu, kontenku ini tentang traveling. Kedua, barulah aku menyusun strategi. Kayak aku punya target, kontenku ini isinya tentang apa dan apa, niche-nya apa. Terus nanti ketika itu udah berjalan, barulah aku mulai konsisten. Intinya kamu tentuin dulu kontenmu tentang traveling, apa tentang kecantikan, apa tentang apa, kamu harus tahu dan kamu harus punya tujuan kenapa kamu harus konten. Itu yang paling dasar. Terus nanti ketika kamu sudah menemukan niche kamu apa, tujuan kamu apa, barulah nanti ketika kita menghadapi masalah yang besar, jatuh tapi kita ingat sama niat dan tujuan kita, disitulah kita kayak aku harus tetap lanjut nih konten. Oke, itu adalah sedikit cerita dan pengalaman Kak Adisa mengonten selama berapa tahun Kak? Dari 2020. Dari 2020 berarti udah 4 tahun 4 tahun ya. Itu adalah pengalaman selama ini dari Kak Adisa mengonten selama 4 tahun. Nah bagi aku pun sebagai orang awam yang memang nggak pernah ngonten ya Kak ya, memang kontennya memang itu aja. Nggak pernah ngalamin yang seberat Kakak sih jujur. Jadi mungkin jadi itu mungkin jadi pembelajaran juga buat aku, masukan juga buat aku juga, nanti juga bisa jadi pembelajaran untuk aku. Bisa misalkan aku jadi content creator kayak Kak Adisa juga. Nah itu adalah gimana nih? Udah ya? Nah itu adalah cerita dari Kak Adisa yang bisa kita simpulkan untuk tetap berproses, tetap semangat juga, tetap kalau yang mau memulai sebuah menjadi seorang content creator itu adalah konsisten kuncinya, mulai jangan dulu, termakan gengsi juga, mulai dulu juga, tahu tujuannya. Iya. Nah mungkin kasih sedikit kesan pesannya dari Kak Adisa selama menjadi narasumber di Jordan Corner. Senang banget aku bisa tahu teman-teman baru, aku dapat lingkungan baru yang baik-baik, ramah-ramah. Ini kenalannya waktu kemarin aku beli HP ya. Iya betul. Di Jordan Corner, ternyata mbaknya itu ramah-ramah, baik-baik. Akhirnya berujung dengan cerita. Akhirnya sebagai ucapan terima kasih, akhirnya aku buat review yang positif kan di videoku itu. Karena seneng banget ketemu sama staff-staff di Jordan Corner yang ramah-ramah, baik-baik, dan seneng juga akhirnya aku diundang di podcast Jordan Corner baru banget kemarin ya, walaupun mendadak, tapi aku sangat kayak aku bakal ketemu lagi nih sama mbak ini yang ramah kemarin, yang mau mendengar cerita-ceritaku gitu kan, kayak padahal baru kenal gitu ya. Hal itu kayak aku bakal beli HP, bakal di Jordan Corner lagi nih karena pelayanannya sangat puas dan aku sangat kayak seneng gitu di Jordan Corner. Ini cabang yang terbaru ya di Klaten. Di cabang ke-7 dari Jordan Corner yang di Klaten. Di Klaten. Di Jogja juga ada ya kayak? Di Jogja ada 3. Ada 3. Di Klaten 1. Di Klaten 1. Jadi memang banyak cabangnya di Jordan Corner. Terima kasih loh ya Jordan Corner sudah mengundang aku. Niatnya kemarin bilang ayo Jordan Corner kerjasama di Gunung Ireng, ternyata beneran direspon nih positif. Iya betul, karena memang menarik juga cerita dari kakaknya ini. Iya, amin.
Nah itu segitu dulu ya untuk cerita-cerita sama Kak Adisa. Iya. Mungkin kita bisa lanjut lagi di Siap. next podcast atau kita bisa langsung Chat chit. Iya betul. Nah itu sekian dulu. Terima kasih untuk Kak Adisa untuk kedatangannya ke podcastnya Jordan Corner. Gitu.